Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam renungan harian. Hari ini dalam kekuatan Tuhan, saya akan bacakan sebuah renungan dari Mazmur 13 ayatnya yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saudara-saudaraku, saat ini sudah hampir 2 bulan sejak kita masuk dalam suasana yang kurang menyenangkan. Suasana di mana wabah virus corona masih merajalela, masih menyerang saudara-saudara kita. Dan saat ini saya mau berbicara tentang nasib saudara-saudara kita yang terkena, yang positif pandemik COVID-19 ini. Sedikit sekali mereka yang menyatakan bahwa lingkungan mereka, keluarga jauh mereka, keluarga dekat mereka yang mensupport, yang menginginkan dia cepat sembuh dan tidak menjauhinya, seolah-olah dia mendapatkan suatu penyakit, aib. Dan kita bersyukur untuk mereka, saudara-saudara kita yang mendapat support itu. Melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan dikatakan demikian, kalau sudah masuk dalam kategori sakit menderita, baru dijemput oleh pasukan, ya, berpakaian seperti astronot. Nah, problem yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang lainnya, ketika mereka mengakui sebagai orang yang terdampak atau terkena dan positif corona, penolakan terjadi. Dan itu sangat menyedihkan hati mereka. Dan itu bisa membuat imun mereka menurun, merendah. Hanya saudara-saudara dekat, orang tua, keluarga, anak, suami atau istri yang memberikan dukungan penuh. Dan tentu saja dengan kasih mereka berikan dukungan kepada orang yang mereka cintai. Tetapi lingkungan, banyak yang mengeluh. Mereka ditolak, rumah mereka dianggap sebagai pembawa aib. Apa yang harus kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang terdampak, yang menjadi pasien dalam pengawasan? Sebagai orang percaya, kita bersyukur, saudara-saudaraku, kita walaupun tidak kenal, misalnya kenal lewat Facebook, teman-teman yang men-share atau
Instastory, Instagram, ya. Instastory itu masuk dalam Instagram, dan kita melihat dan kita memberikan support. Kita tidak kenal langsung, tapi kita tetap memberikan support. Dan itu yang menguatkan mereka. Itu yang memberikan semangat bagi mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Yang justru menolak. Sehingga kita mendengar berita, suster ditolak, diusir dari rumah kos. Padahal mereka garda terdepan yang memberikan, yang mendedikasikan dirinya, waktunya, hidupnya untuk para penderita. Dan saudara-saudara kita juga, mereka yang terkena. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama doa yang kita berikan. Berikan kepada mereka yang mengeluh, mereka yang sedih, mereka yang masuk dalam suasana yang sangat berbeda. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Itu adalah keluhan saudara-saudara kita yang terkena, yang positif. Lalu bagaimana tindakan kita? Bagaimana pandangan kita terhadap mereka? Saudara-saudaraku, masukkan mereka dalam daftar doa kita. Jangan pelit untuk berdoa. Jangan pelit menyebut nama mereka dalam setiap doa kita. Dan kita memohon kepada Tuhan, tolonglah mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Bahkan kita pun mau memberikan waktu kita untuk saudara-saudara kita yang tidak kita kenal. Itu membuat nama kita semakin diperhitungkan oleh Tuhan. Karena memang orang percaya itu, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk Tuhan dan memberikan cinta bagi sesama. Sebab mungkin suatu saat saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, juga mendapatkan pergumulan. Maka yang kita harapkan adalah support dan doa sesama kita untuk kita. Disinilah letaknya cinta kasih yang tidak berbatas, yang tidak punya tembok. Dia boleh kemana-mana, baik orang yang kita kenal, baik yang kita tidak kenal. Kasih menjangkau semua orang, membuat mereka yang berkeluh kesah, yang bersedih, mendapat pertolongan. Dan berbahagialah kita yang menolong mereka, supaya kita pun akan ditolong oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, dan berkat pemeliharaannya kita rasakan. Mari kita berdoa. Tuhanku, tolonglah saudara-saudara kami Tuhan, mereka yang mendapatkan tekanan luar biasa, tekanan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga orang-orang di luar yang tidak menerima mereka, yang menganggap mereka pembawa bencana, padahal mereka pun tidak ingin mendapat penyakit ini, mendapatkan sentuhan virus ini. Ya Bapa dalam sorga, kami mendengar keluhan mereka,
Dan kami ingin Tuhan, Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.